إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke dalam pelajaran-pelajaran fihi masail, pelajaran-pelajaran yang tercantum dalam bab yang ke-20 setelah penulis membawakan 4 dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa perkataan dari al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian setelahnya beliau mengatakan fihi masail, di dalam bab ini ada pelajaran-pelajaran. Dan kita bertauhid seperti yang kita ketahui, banyak sekali yang memberikan syarah penjelasan yang berkaitan dengan apa yang telah ditulis oleh penulis Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman rahimahullah. Banyak sekali, baik dari keturunan beliau ataupun dari ulama-ulama sekarang, mereka memberikan penjelasan terhadap kitab tauhid. Dan disebutkan bahwasanya syarah yang paling baik yang berkaitan dengan kitab tauhid ini, yaitu yang beliau cantumkan di dalam masail, pelajaran-pelajaran yang beliau kumpulkan dalam setiap bab. Maka itu adalah penjelasan yang disimpulkan oleh penulis yang berkaitan dengan dalil-dalil yang telah beliau cantumkan. Bahkan terkadang dalam masail-masail yang beliau cantumkan menunjukkan kefakihan beliau, bahwasanya beliau ini adalah seorang yang alim, seorang yang faqih, sehingga ketika mengeluarkan kesimpulan dari satu dalil, kesimpulannya sangat dalam sekali. Dan di dalam bab yang ke-20 ini beliau kumpulkan 16 masail, 16 masalah, 16 pelajaran. Al-ula, yang pertama, ma dzakara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'badu Allahu fihi inda qabri rajulin salihin walau sahhat niyatul fa'il. Apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa-siapa yang membangun masjid yang diibadahi di masjid tersebut Allah subhanahu wa ta'ala di sisi kubur orang saleh, walau sahhat niyatul fa'il, walaupun niatnya itu adalah niat yang baik dari pelakunya. Bagian yang pertama dari pelajaran yang pertama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa yang didapat bagi orang-orang yang membangun masjid yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisi kubur orang saleh. Apa yang mereka dapat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang berkaitan dengan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, bahkan membangun masjid secara fisik di atas kubur,
maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka pun dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling jelek. Bahkan di hadis yang keempat yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya mereka adalah manusia yang jelek, yang tingkat kejelekan mereka itu setara dengan manusia yang bertemu dengan hari kiamat, dan mereka di atas kekufuran, sehingga disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini sebagai satu ganjaran bagi mereka yang melakukan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah, membina masjid ataupun menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, walaupun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasanya mereka mendapatkan laknat dan dikategorikan sebagai manusia dan makhluk yang paling jelek. Kemudian dari pemahaman yang tinggi dan lagi dalam dari penulis memberikan ketentuan, walau sahhat niyatul fa'il, walaupun pelakunya ketika melakukan itu semua niatnya itu baik, niatnya itu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya itu dia ingin mencari ibrah, niatnya itu supaya dalam rangka lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata penulis, walaupun niatnya itu adalah niat yang baik, maka niat yang baik tidak akan menjadikan satu amalan menjadi amalan yang baik apabila amalan tersebut telah divonis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan tersebut menjadikan pelakunya mendapatkan laknat dari Allah. Artinya pelaku-pelaku dosa walaupun mereka itu memiliki niat yang baik, maka mereka tetap dikategorikan terhadap amalan yang mereka lakukan sebagai perbuatan yang jelek dan mendapatkan apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya. Adapun niat yang baik akan berpengaruh ketika berkaitan dengan amal-amal saleh. Maka amal-amal saleh ketika seseorang memiliki niat yang baik, maka amalan-amalan tersebut bisa berlipat ganda ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa berlipat-lipat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari amalan yang dia amalkan. Adapun yang berkaitan dengan perbuatan dosa, maka perbuatan dosa walaupun pelakunya memiliki niat untuk berbuat baik, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbuatan dosa tersebut tidak akan berubah menjadi perbuatan yang saleh. Contohnya ketika seseorang melakukan pencurian, ketika seseorang meminum khamr, ketika seseorang melakukan perzinaan, ketika melakukan itu semua dia memiliki niat yang baik, apapun itu niatnya, maka niat yang ada di dalam hatinya sebagai niat yang baik tidak akan merubah hukum dari dosa-dosa besar tersebut. Sehingga pelakunya walaupun memiliki niat yang baik, kemudian dia melakukan dosa-dosa besar, maka pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dikategorikan sebagai pelaku dosa besar. Beda dengan perbuatan-perbuatan yang mubah. Perbuatan yang mubah apabila seseorang itu berniat dengannya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka dengannya dia mendapatkan nilai ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tidur. Seorang ketika tidur dalam rangka supaya menyegerakan tidur lebih cepat setelah sholat isya, dalam rangka supaya bisa bangun lebih cepat untuk menunaikan sholat fajar, maka tidurnya bernilai pahala. Ketika seseorang makan, dan ketika makan dia memperhatikan makanan-makanan yang baik buat dirinya, karena makanan yang baik secara kesehatan buat diri itu berbeda-beda tergantung masing-masing dari keadaan seseorang. Kemudian dia memperhatikan makannya itu bagaimana, dia menjaga kesehatannya supaya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih optimal, maka makan ini menjadi bernilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi dari perbuatan-perbuatan yang secara hukum adalah mubah itu tidak haram, tidak juga diperintahkan, akan tapi itu adalah menjadi hal yang lumrah dilakukan, akan berubah menjadi ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat pelakunya, dengan niat yang baik. Ats-tsaniyatu, pelajaran yang kedua, an-nahyu 'anit tamatsili wa ghiladhi al-amri fi dzalik. Larangan dari patung-patung dan perkara yang besar dan larangan yang besar di dalam perkara tersebut. Dan ini diambil dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari hadis yang pertama yang disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi dan mengomentari apa yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha berbincang dengan Ummu Habibah dan Aisyah radhiyallahu anhunna. Kemudian keduanya, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, mengatakan dan bercerita tentang gereja yang keduanya lihat di negeri Habasyah. Kemudian keduanya menyebutkan tentang keindahan gereja yang gerejanya sangat besar dan diberi nama dengan nama Maria. Kemudian menyebutkan keindahan-keindahan dari patung dan lukisan yang keduanya lihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu langsung mengangkat kepalanya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang apa yang mereka lakukan, orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa sawwaru fihi tilkas suwar, termasuk amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab yang dengannya mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun dikatakan oleh Rasulullah, ulaika syararul khalqi indallah, mereka adalah mereka adalah makhluk-makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka perbuatan mereka. Wasawwaru fihi tilkas suwar, mereka membikin patung dengan patung-patung yang banyak. Bisa patung, bisa juga lukisan-lukisan. Maka ini menunjukkan, disimpulkan oleh penulis dari hadis ini, menunjukkan larangan yang berkaitan dengan patung. Patung yang bernyawa, baik itu manusia ataupun hewan, ataupun patung-patung yang fiktif yang seakan-akan bernyawa kemudian berada di tempat kaum muslimin, maka ini tidak boleh. Yang fiktif seperti apa? Patung, kemudian seperti
patungnya itu memiliki sayap, ya kan? Ataupun patungnya itu rupanya manusia akan tapi bagian bawahnya seperti ikan putri duyung kali ya. Ya, bisa jadi dengan hal-hal yang demikian biasanya pertama-tama dianggap sebagai koleksi seni saja, bisa jadi. Tapi dengan berjalannya waktu dianggap sebagai apa? Suatu yang keramat. Wah, ini sudah 100 tahun ini. Pertama bisa jadi dianggap sebagai antik, lama-lama akhirnya disembah. Dan ini terjadi pada zamannya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Dan apa yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Nuh menjadikan kita ini haruslah waspada terhadap hal tersebut. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wala siyama idza kanat hadhihi as-suwaru mu'azzamatan adatan. Lebih-lebih apabila patung-patung itu ataupun lukisan-lukisan itu masuk juga foto adalah yang berkaitan dengan foto-foto ataupun lukisan-lukisan ataupun patung-patung dari orang-orang yang dihormati ataupun diagungkan, seperti pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin. Disebutkan juga bisa juga termasuk foto ataupun patung ayah, saudara, paman, ataupun bisa juga orang-orang yang dianggap wali, orang-orang saleh, ataupun bisa juga patung-patung nabi ataupun foto-foto nabi. Lagi maka itu tidak boleh. Tidak boleh karena akan mempengaruhi akidah seseorang, dan seperti yang terjadi pada orang-orang Nasara di negeri Habasyah. Rasulullah katakan wasawwaru fihi tilkas suwar. Mereka melakukan lukisan, mereka membuat patung, sehingga Rasulullah katakan mereka dikategorikan sebagai makhluk yang sangat jelek, sehingga kita tidak boleh meremehkan terhadap hal-hal ini. Dan seringkali saya ingatkan, lebih-lebih kita tambahkan dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Dengan adanya foto ini, dengan adanya patung ini, maka rumah menjadi lebih berkah. Dengan adanya foto ini, dengan adanya lukisan ini, dengan adanya gambar ini, foto ini atau apapun itu, maka rumah ini tidak kena bala. Ada nggak yang keyakinannya demikian? Tuh, bisa termasuk syirik kecil, bisa menjadi syirik besar. Syirik besar apabila meyakini foto itu secara langsung menolak bala. Lukisan itu secara langsung menolak bala, maka ini syirik besar. Apabila memiliki keyakinan bahwasanya foto tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab untuk tolak bala, maka ini syirik kecil karena masih menyandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Dan ketika seseorang menjadikan satu sebab yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab, maka itu dikategorikan sebagai syirik kecil. Akan tapi keyakinannya apabila langsung foto ini memberikan pengaruh, foto ini memberikan keselamatan, langsung fotonya, orangnya, maka itu syirik besar. Seakan-akan orang itu memiliki keyakinan ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk foto patung ataupun lukisan yang berkaitan dengan yang bernyawa, baik itu manusia, baik itu binatang, maka apabila ada di rumah seseorang hendaknya dikeluarkan, baik itu kalender atau apapun juga, maka hendaknya dikeluarkan dari rumah kita, karena akan menjadikan rumah kita itu tidak dimasuki oleh malaikat. Dan ini yang kita khawatirkan. Apabila malaikat tidak masuk, yang masuk apa? Syaitan, gangguan-gangguan untuk kita, sehingga kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsatu al-ibratu fi mubalaghatihi fi dzalik.
kaifa bayyana lahum hadha awalan thumma qabla mautihi bi khamsin qala ma qala thumma lamma kana fi siyaqi lam yaktafi bima taqaddam. Allahu akbar. Pelajaran yang ketiga, al-ibrah fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, yaitu pelajaran yang sangat besar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh menyampaikan dan melarang kepada umatnya yang berkaitan tentang hal tersebut, supaya berhati-hati yang berkaitan untuk menjadikan kubur sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan sebenar-benar peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terlebih dahulu kepada umatnya, kepada para sahabat, dan ini dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim dengan sebenar-benar pemahaman. Thumma qabla mautihi bi khamsin qala ma qala. Kemudian 5 hari sebelum wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengingatkan kepada para sahabat, kepada umatnya, supaya berhati-hati dalam menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, seperti yang kita bahas dalam hadis Jundub ataupun Jundab ibn Abdullah. 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan bisa jadi itu adalah terakhir kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat di hadapan para sahabat. Yang pertama mengingatkan tentang bahaya untuk menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, termasuk juga kubur beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Dan yang kedua yang berkaitan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Rasulullah sampaikan, dan ini kalau tidak salah terakhir kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Kemudiannya tidak pernah keluar lagi. Thumma lamma kana fi siyaq lam yaktafi bima taqaddam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakarat, di akhir-akhir nafas terakhir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dengan apa yang telah beliau sampaikan di dalam hadis-hadis sebelumnya, dan tidak mencukupkan juga dengan apa yang telah beliau sampaikan di hadapan para sahabat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya masih menyampaikan supaya para sahabat dan setelahnya tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita berhati-hati di dalam perkara tersebut, yaitu yang disampaikan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakarat di akhir-akhir hayatnya, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, maka beliau melemparkan kain selimutnya ke wajahnya karena sakit, karena sekarat yang luar biasa, karena beliau kepayahan, sehingga beliau mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat, ketahuilah bahwasanya untuk kematian ada mukaddimahnya, yang itu adalah sesuatu yang berat, sakarat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup mukanya dengan selimut ataupun dengan kain. Fa idza tamma kashafaha, dan apabila Rasulullah merasa sesak dengan kain yang beliau tutup dengannya mukanya, maka beliau singkap kain tersebut. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, faqala wa huwa kadzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perkataan yang terakhir,
dan beliau dalam keadaan kepayahan. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknatnya Allah diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah. Sehingga 3 tahapan ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah bersemangat sekali dalam menjaga kemurnian tauhid. Baik itu tauhid dari para sahabat ataupun tauhid keseluruhan dari umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk senantiasa menjaga yang berkaitan dengan tauhid. Apabila menjaga tentang tauhid, artinya pun dibahas yang berkaitan dengan kesyirikan. Karena kita tidak bisa menjaga tauhid kita, iman kita, kecuali dengan kita mempelajari apa sih yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya kitab yang membahas tentang kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan disebutkan secara terperinci contoh-contohnya adalah kitab yang kita bahas ini, kitab Tauhid. Dibahas satu persatu apa sih kesyirikan kepada Allah. Kalau antum ingat dari muqaddimah tentang keutamaan tauhid, tentang definisi tauhid, tentang keutamaan tauhid dan apa balasan orang-orang yang mengamalkan tauhid, kemudian setelahnya al-khaufu minasyirik, takut dari kesyirikan. Disebutkan bagaimana hadis doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, dan setelahnya dari bab ke-6 sampai 60 sekian bab adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dalam kitab ini saja dan tidak ada dalam kitab yang lain. Dan beliau pun penulis mensarikan kitab ini dan dalil-dalilnya dari kitab-kitab yang beliau baca, dari karya-karya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnul Qayyim rahimahullah. Karena apa yang beliau bawakan ini banyak beliau kutip dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk hadis Jundub ibn Abdullah. Sangat jelas sekali bahwasanya penulis ini mengambil hadis ini dari kitabnya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena dalam tulisan yang telah ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim serupa dengan apa yang telah dicantumkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Padahal dalam hadis Sahih Muslim, konteks hadisnya itu kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka dan kubur-kubur orang saleh sebagai tempat ibadah. Adapun yang dicantumkan oleh beliau tidak membawakan orang-orang saleh, mencukupkan terhadap kubur nabi-nabi, dan beliau mengikuti apa yang telah dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Sehingga alhasil apa yang telah dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan supaya para sahabat selamat dari yang berkaitan dengan tauhid, ini menunjukkan perhatian beliau yang luar biasa terhadap tauhid. Karena tauhid ini adalah inti dari dakwahnya para rasul. Tauhid ini adalah ketaatan yang paling besar. Dan kemaksiatan yang lainnya, walaupun dosa-dosanya itu besar, maka apabila dibandingkan dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
walaupun itu syirik kecil, maka setiap dosa-dosa besar akan lebih ringan apabila dibandingkan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya akan bacakan perkataan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berkaitan dengan kesyirikan ini. Saya bacakan. Fasyirku amruhu azim jiddan. Kesyirikan ini hal yang sangat besar sekali. Wa nahnu nuhadziru ikhwanana al-muslimina mimma hum alaihi al-ana min al-intibabil azim ala dunya hatta ghafalu amma khuliqu lah. Dan kami pun memberikan peringatan kepada saudara-saudara kaum muslimin terhadap apa yang mereka sekarang berada di atasnya, yaitu bagaimana kecenderungan mereka dan kecondongan mereka terhadap dunia yang luar biasa kecondongannya, sehingga mereka lalai dari apa yang telah diciptakan, dari apa yang telah mereka diciptakan untuknya. Washtaghalu bima khuliqa lahum, dan mereka pun lebih sibuk dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan ciptakan untuk mereka, berupa untuk beribadah kepada Allah. Fa'amatun nasil ana tajiduhum mushtaghilina bid dunya. Maka kebanyakan manusia kalian dapati mereka sekarang sangatlah sibuk dengan dunia. Laisa fi afkarihim illa dunya qaimina wa qa'idina wa naimina wa mustayqidhin. Tidaklah ada di benak mereka kecuali yang berkaitan dengan dunia, baik ketika mereka berdiri, ketika duduk, ketika tidur, bahkan bangun tidur pun yang ada di kepala mereka apa? Dunia. Maka diingatkan oleh beliau, wa hadza fil haqiqati naw'un minasyirik. Dan yang seperti ini termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecondongan yang berat terhadap dunia, maka itu adalah termasuk jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yujibul ghaflata 'anillahi azza wa jalla. Karena kecondongan terhadap dunia ini menjadikan seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Walihadza, oleh karenanya, samman Nabi sallallahu alaihi wasallam man fa'ala dzalika 'abdan lima ta'abbada lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama orang yang melakukan hal tersebut, condong terhadap dunia, sibuk terhadap dunia, sehingga lalai dari tujuan yang dengannya mereka diciptakan. Mereka lalai dari untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama untuk mereka bahwasanya mereka itu hamba, mereka itu budak yang mereka diperbudak dengannya. Mereka hamba yang mana mereka beribadah terhadap apa yang mereka berikan penghambaan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang condong kepada dunia dengan mengatakan apa? Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah. Sungguh celaka hamba-hambanya dinar, sungguh celaka hamba-hambanya dirham, sungguh celaka hamba-hambanya al-khamisah. Khamisah jenis kain. Dan sungguh celaka hamba-hambanya al-khamilah, jenis kain juga, dari kain wol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka sebagai hamba, sehingga mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diperbudak oleh dunia. Ketika mereka sibuk dengan dunia dalam keadaan apapun, lalai kepada Allah, lalai dari apa yang dengannya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau aqbala al-'abdu 'ala Allah biqalbihi wa jawarihi la hasala ma qaddara lahu min ad-dunya. Kalau seandainya seorang hamba dia
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan dengan anggota badannya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la hasala ma qaddara lahu minad dunya, maka orang tersebut akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jatah orang ini dari dunia. Artinya, walaupun seseorang itu menggebu-gebu dalam mencari dunia sehingga malamnya jadi siang, siangnya jadi pagi, paginya jadi sore, 24 jam dia sibuk dengan dunia sehingga lalai dari perintah-perintah Allah, bahkan tidak memperhatikan perintah-perintah Allah, sama hasilnya dengan orang yang ketika dia itu mencari dunia sesuai dengan kemampuan dia, tidak terlalu ngotot, tidak. Bahkan ketika dia itu memperhatikan batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala, sama tidak akan berubah. Bahkan ketika seorang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki yang dia sampai kepadanya, rezeki yang sampai kepadanya akan lebih berlipat daripada orang-orang yang hatinya kosong dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja langsung menyebutkan dan membacakan supaya kita tahu bahwasanya yang mengatakan penulis Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang dikenal dengan kezuhudannya, termasuk orang-orang tersebut orang-orang yang telah menceraikan dunia sedangkan tubuh-tubuh mereka berada dalam dunia ataupun di atas dunia, termasuk orang-orang ini. Saya tanya kepada orang supaya orang itu tanya kepada orang tersebut. Pada tahun 60-an ada seseorang, saya sungkan untuk menyebutkan namanya. Sekarang dia ini bergelar profesor dan dia ini mahasiswa pertama dari Indonesia yang kuliah di Universitas Islam Madinah. Jadi Universitas Islam Madinah pertama didirikan, maka orang ini yang termasuk pertama datang dan kuliah. Masih hidup orangnya, sudah sepuh. Akhirnya orang ini pun bertemu dengan Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Muhammad Amin Shinkiti, dan ulama-ulama yang lain yang mereka menjadi dosen di Universitas Islam Madinah. Termasuk juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Maka ketika ditanya tentang mereka-mereka ini, bagaimana mereka-mereka itu? Maka orang ini mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang telah bercerai dengan dunia. Bercerai dengan tanpa ada rujuk lagi. Bercerai dengan bain. Talak. Tidak ada kata rujuk dengan dunia. Hati-hati mereka kosong dengan dunia. Sehingga siapapun yang di hadapan mereka, maka itu sama saja. Termasuk Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk bagian dari mereka. Dengan rumah yang sangat sederhana. Beliau ini sekelas dengan menteri. Bahkan ada di potongan YouTube yang beredar itu, bagaimana beliau di satu tempat bertemu dengan Raja Fahad. Raja Fahad itu termasuk raja. Pada umumnya raja-raja Saudi sangatlah menghormati para ulama. Dan hubungan raja-raja tersebut sangatlah kuat dengan para ulama. Bagaimana Raja Fahad itu menemui Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan Al-Imam Muhammad bin Utsaimin pada saat itu pakai sendal jepit saja. Pakai apa? Sendal jepit. Dan ketika berbicara, kaki beliau itu ngangkat, duduk, kemudian ngobrol seperti biasa. Itu ada di potongan-potongan YouTube. Ini menunjukkan kezuhudan beliau. Zuhud luar biasa. Bahkan sebagian dosen-dosen kami yang pernah singgah di rumah beliau, di rumah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, disebutkan rumah beliau ini termasuk rumah yang dari tanah. Jadi orang-orang Arab dulu sebelum minyak itu ditemukan, orang Arab Saudi, rumahnya itu dari tanah liat.
Kalau sekarang mungkin masih di Hadramut seperti itu. Jadi bikin rumah itu dari tanah liat. Mungkin rumah di sini tahun 40-an kayak gitu Ustaz Samsuri ya. Mungkin dari bikinnya itu dari pakai tanah liat. Dan rumah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini dari tanah liat. Bukan rumah-rumah mewah, bukan. Dari tanah liat rumahnya. Sehingga rumah beliau dari masjid yang beliau bina, sekarang masjidnya namanya Al-Masjid Jami' Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sampai sekarang ada. Tadi saya bicara sama Ahdui itu, lulusan Sofyan juga di masjid tersebut, belajar selama 2 tahun. Ada seorang raja ataupun keluarga kerajaan memberikan hadiah kepada Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rumah. Rumahnya berada persis di samping dari masjid tersebut. Samping, gede rumahnya, istana. Dikasih kunci, kuncinya diterima. Begitu diterima, begitu dia sampai ke masjid, dia bilang, antum para santri yang ada di sini tinggalnya di mana? Oh, macam-macam Syekh, di sana sini. Nih, antum pakai rumah ini. Rumah ini antum, dan sampai sekarang jadi asrama. Sampai sekarang. Jadi dikasih bagian dari rumah yang besar, maka beliau tidak mau. Bahkan ketika ada raja yang datang kepada beliau, mungkin Raja Fahad ataupun pangeran mahkota pada saat itu, Raja Abdullah, datang ke rumah beliau yang dari tanah liat itu, kata keluarga raja ini, kami berupaya untuk memberikan rumah kepada engkau wahai Syekh yang mulia. Kata Syekhnya, jangan. Saya lagi bangun rumah di Adiliyah, di satu tempat namanya Adiliyah. Murid-murid beliau yang dekat kok bingung, Syekh tidak pernah bangun rumah di tempat yang namanya Adiliyah. Kok bilang lagi bangun rumah? Artinya beliau nolak, udah jangan kasih saya rumah lagi. Saya ini lagi bangun rumah di Adiliyah. Maka begitu tamunya pergi, murid-muridnya tanya, Syekh, di Adiliyah di mana antum bikin rumah? Kata Syekhnya apa? Tempat yang namanya Adiliyah pemakaman bukan? Iya Syekh, itu pemakaman, daerah pemakaman. Ya, saya dengan beramal soleh ini lagi bangun rumah nanti di surga. Paham nggak? Dengan saya beramal dan rumah masa depan saya itu pemakaman itu, nanti saya balik ke situ, dimakamkan di situ. Padahal Syekh dimakamkan di mana? Di Mekah. Sekarang ada di Mekah. Di Mekah, di samping kuburnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, sebelahnya lagi adalah Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, 3 berjejeran. Dan sangat menunjukkan zuhud beliau yang luar biasa. Bahkan terkadang beliau lagi bertanya jawab dengan murid-muridnya yang banyak. Kemudian ada yang datang dengan membawakan mobil yang mewah, kemudian dikasih kunci kepada Syekh. Dikasihkan kunci sama Syekh. Syekh sama Syekh diterima, nggak ditolak, diterima. Dan dia begitu mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan. Ini mobil loh, mobil mewah, bukan sembarang mobil, dikasih mobil mewah untuk Syekh. Syekh terima. Begitu diterima, beliau ngobrol lagi dengan orang yang memberikan, kemudian orang yang memberikan permisi, kemudian beliau melanjutkan pembicaraan tentang ilmu dengan murid-murid yang mengelilingi beliau. Tidak lama kemudian ada orang yang datang kepada beliau, termasuk dari orang-orang yang sibuk dengan majelis ilmu di dalam majelis beliau. Kemudian mengatakan kepada Syekh, saya insya Allah akan menikah besok ataupun lusa. Saya minta antum hadir kepada tempat saya menikah ini, walimah saya, acara saya. Kata Syekhnya, afan, anak nggak bisa, antum terlalu mendadak. Jadi gimana dong Syekh? Anak nggak bisa, tapi anak punya mobil buat antum nih. Anak punya mobil nih buat antum bawa. Nanti surat-suratnya nanti diurus. Luar biasa ya kawan. Hati yang kosong dari pengagungan terhadap dunia. Bahkan sebagian murid-muridnya ketika kesusahan secara ekonomi, mereka datang kepada Syekh dan Syekh memberikan dari kantong beliau. Dan itu jumlahnya besar. Jumlahnya besar. Artinya apa? Hatinya ini kosong dari pengagungan terhadap dunia.
Sehingga ketika yang datang kepada beliau itu raja siapa saja sama dengan orang yang datang kepada beliau, melewat kepada beliau di pinggir jalan sama, karena embel-embel dunia kosong dari hati beliau. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sehingga ketika saya membacakan tentang hal ini, saya bahas tentang hal ini, saya biasanya baca kemudian saya sampaikan intinya saja. Akan tetapi yang berkaitan dengan hal ini saya bacakan supaya saya nisbatkan kepada Syekh rahimahullah. Karena apa? Kalau hal ini keluar dari mulut saya sangatlah hambar sekali. Bisa jadi apa yang saya katakan berlawanan dengan apa yang ada di hati saya. Sehingga saya nisbatkan kepada Syekh dengan mengatakan bagaimana pengagungan terhadap dunia ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut budak di orang-orang yang sibuk dengan dunia, menyebutkannya abdud dinar dan abdud dirham, hambanya dinar, hambanya dirham. Kalau kita bilangnya apa? Hambanya rupiah, cari duit lulu. Beliau mengatakan ini kaidahnya, fad dunya wasilatun walaysat ghayah. Dunia itu sarana. Dunia ini sarana. Dan dunia itu bukan tujuan. Emang benar kita ada amalan-amalan dalam ibadah ini yang tidak bisa kita lakukan kecuali dengan kita mendapatkan harta di tangan kita. Akan tetapi sampainya harta di tangan kita ini bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdikan kita. Itu murni Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Murni Allah yang membagi akhlak-akhlak seseorang, dunia seseorang, ini dapat berapa, ini dapat berapa, ini dapat berapa. Sehingga saya sangat terpukau sekali ketika Syekh Saleh ibn Utsman ibn Abdul Aziz As-Sindi mengatakan, ketika beliau membahas tentang kita mendapati, ketika beliau membahas tentang alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam artinya Allah yang mengatur alam semesta ini. Berapa banyak didapat rezeki oleh seseorang, dunianya itu berapa, hartanya itu berapa, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapati ada orang-orang yang secara tingkat kecerdasannya ataupun tingkat pendidikannya biasa-biasa saja, bahkan SD tidak lulus, bahkan juga bisa jadi tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, akan tapi duitnya sangat banyak. Benar nggak? Ada juga yang misalnya bisa jadi titelnya ini orang nulisnya capek, titelnya nggak berhenti, pas-pasan. Karena apa? Rezeki siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang Arab mengatakan, apabila rezeki ini didapat dengan kekuatan fisik, dengan kekuatan akal, maka burung-burung yang kecil itu tidak akan mendapatkan rezeki dengan adanya burung-burung yang besar. Akan tapi semuanya dapat jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berikhtiar, yang penting dia berusaha. Sehingga dikatakan fad dunya wasilatun walaysat ghayah. Dunia itu adalah sarana saja, sarana, wasilah, perantara, bukan tujuan. Kita paling lama 70 sudah selesai, berpisah dengan dunia yang fana ini, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Yang baik kita mendapatkan kebaikan, yang jelek kita meminta ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kita sebentar. Bahkan banyak dari orang-orang yang kita kenal sebelum usia 70 mereka telah kita hantarkan ke pemakaman. Banyak. Dan ini dalam waktu yang sangat sebentar. Kemudian penulis mengatakan wa ta'isa man ja'alaha ghayatan, dan sungguh celaka orang yang menjadikan sarana ini sebagai tujuan, sehingga apapun dia halalkan. Kaifa taj'aluha ghayatan wa anta la tadri
maqamaka fiha. Bagaimana engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan, sarana sebagai tujuan, sedangkan engkau tidak mengetahui berapa lama engkau itu ada di dunia. Wa kaifa taj'aluha ghayatan wa sururuha mashubun bil ahzan. Bagaimana engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan, sedangkan kebahagiaan di dunia ini senantiasa diiringi dengan kesusahan dan kesedihan. Dan ini di dunia. Di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, pasti kebahagiaannya itu ada di dalamnya ada kesusahan, ada kesedihan. Orang dapat duit ini orang bahagia dengannya, dan ini lumrah, biasa ini, fitrah, duit. Tapi ketika kita dapat dengan apa? Dengan capek, ada capeknya, bener gak? Dari yang dia pegawai bekerja di waktu kerjanya, di waktu dinasnya, dari pedagang dia bagaimana bersilat lidah dengan yang konsumen, ya kan, dirayu, kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat. Begitu duitnya di tangan, kita susah dengan bagaimana menjaga duit ini, menjaga harta ini. Kita susah hatinya. Duitnya 10.000 masih enak di kantong. 100.000, 500.000 masih gampang di kantong. Kalau duitnya 200 juta, 300 juta, 400 juta, udah mulai kepikiran nih. Apalagi sudah sampai itu, kepikiran mau taruh di mana ini. Ketika mikir itu saja sudah susah, bener gak? Mau taruh di mana, invest kemana, takut ketipu, takut investnya bodong, takut ini, capek, itu dunia. Dan ketika kita membelanjakan apa yang kita miliki, kemudian hilang dari tangan kita, itu pun ada kesusahan di hati kita. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Dawa tentang hal ini, tentang dunia ini. Sehingga beliau katakan mashubun bil ahzan. Hidup di dunia ini kebahagiaannya, ini baru kebahagiaannya. Gimana kesusahannya? Beda dengan nanti di surga. Di surga kebahagiaannya murni kebahagiaan, tidak tercampur sedikit pun dengan kesusahan. Bahkan hati-hati manusia yang masuk surga, maka hati-hati mereka tidak ada kesusahan sedikit pun dengan kegembiraan dan kebahagiaan orang lain yang berada di atasnya. Beda dengan ketika manusia-manusia berada di dunia. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kama qala syair, seperti yang telah dikatakan oleh seorang penyair, fa yaumun alaina wa yaumun lana wa yaumun nusa'u wa yaumun nusarru. Di dunia ini hidupnya bisa menjadi kesusahan untuk kita, satu hari menjadi kesusahan untuk kita, satu hari menjadi kebahagiaan untuk kita. Di hari-hari terkadang kita bahagia, di hari-hari yang lain juga kita mendapatkan kesusahan. Sehingga seorang imam, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, beliau dikenal dengan bagaimana ibadah beliau yang luar biasa, di antaranya dalam qiyamul lail beliau. Maka ketika melakukan perjalanan yang panjang dan sampai tujuan menjelang pagi, bisa jadi jam 1, bisa jadi jam 2, beliau tidur sesaat, kemudian setelahnya menghidupkan malamnya, waktu yang tersisa menjelang fajar dengan qiyamul lail. Yang lain kepayahan karena perjalanan darat, kepayahan. Adapun al-imam setelah istirahat sejenak, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian dari rombongan mengatakan, ya imam, mata raha, ya syekhana, mata raha. Wahai syekh kami, kapan engkau ini ataupun kita bisa santai? Baru istirahat sejenak engkau sudah sholat malam. Apa jawaban beliau? Ar-rahatu fil jannah. Santai itu nanti di surga. Ar-raha fil jannah. Ar-raha fil jannah. Adapun dunia
ketika kita mendapatkan kebahagiaan, di kebahagiaan itu pun kita ada kesusahan di dalamnya, ada lelah, ada capek. Beda ketika kita di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai penghuni surganya bersama dengan para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Maka beliau pun mengatakan falhasil, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memiliki semangat yang luar biasa untuk menutup pintu-pintu yang akan menghantarkan manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penulis mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat supaya tidak menjadikan kubur-kubur sebagai masjid thalatha marrat, 3 tempat dan 3 keadaan. Al-ula fi sairi hayatihi, dalam setiap hidup beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sampai beliau menghembuskan nafas terakhir. Wa thaniyata qabla mautihi bi khamsin, 5 hari sebelum wafat. Wa thalithatu wa huwa fi siyaq, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya dalam keadaan sakarat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para manusia, umatnya, supaya tidak melakukan kesyirikan, di antaranya menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, sehingga beliau senantiasa ingatkan hal tersebut. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.